Shalom Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua, dimanapun saudara-saudara berada. Selamat berjumpa kembali di Renungan Kristen pada malam hari ini. Kiranya kekuatan dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah dalam hati dan kehidupan saudara semua. Dan semoga saudara semua dalam keadaan sehat selalu. Pada malam hari ini, sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari terlebih dahulu kita berdoa. Terima kasih Bapa di dalam kerajaan sorga, Bapa yang kekal dan kudus, Bapa yang ajaib dan mulia, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur Tuhan, oleh karena pertolongan-Mu di sepanjang hari, kami boleh dimampukan Tuhan untuk melewati hari ini, melakukan tugas tanggung jawab kami, mengerjakan segala aktivitas kami dengan pertolongan Tuhan. Saat ini ya Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Berilah kami pengetahuan dan bimbinglah kami, agar apa yang Engkau firmankan dapat bekerja sesuai kehendak-Mu. Bukalah hati dan pikiran kami untuk mendengar dan menerima firman-Mu. Kiranya firman-Mu ini dapat kami lakukan di dalam setiap kehidupan kami dan menjadi berkat bagi kehidupan kami. Berbicaralah ya Tuhan, kami sudah siap menerima firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, ayat renungan kita pada malam hari ini terdapat dalam kitab 2 Timotius pasal 4 ayat 10 yang berkata demikian. Karena Demas telah mencintai dunia ini dan meninggalkan aku, ia telah berangkat ke Tesalonika. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, sebagai pengikut Kristus, kita harus mampu menjaga iman dan kesetiaan kita mengiring Tuhan. Ini berarti kita tidak boleh memberi ruang sedikit pun kepada hal-hal yang dapat menyebabkan kita berubah setia dari Tuhan. Salah satu hal yang harus kita waspadai adalah jangan sampai kita terbuai untuk mencintai dunia. Nasihat dalam 1 Yohanes pasal 2 ayat 15 dan 16 harus benar-benar kita perhatikan, yaitu, janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Alkitab memberi bukti bahwa Demas, seorang percaya yang menjadi rekan sekerja Paulus, telah mencintai dunia dan pergi meninggalkan Paulus, yang berarti meninggalkan pelayanannya juga. Ia telah berangkat ke Tesalonika, kota yang pada waktu itu menjadi simbol kemewahan dan kenikmatan duniawi. Biarlah ini menjadi peringatan bagi kita, sebab jika kita membiarkan diri untuk bergaul dengan dunia dan segala kesenangannya yang fana, walaupun terkadang kita menganggapnya hanya sebagai hiburan kecil yang tidak berdampak apa-apa, namun hal itu dapat mempengaruhi kerohanian kita. Dalam kitab Yakobus pasal 4 ayat 4 mengatakan, "Tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi, barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Oleh sebab itu, tetaplah berjaga-jaga dan bersikap tegas kepada apa yang dunia tawarkan kepada kita. Perhatikanlah pergaulan kita, dan gunakanlah hikmat kebenaran firman Tuhan untuk menangkal setiap keinginan-keinginan duniawi yang mencoba membuai kita. Sadarilah, ada banyak hal yang bisa mengalihkan fokus kita kepada Tuhan, antara lain cinta uang, harta, jabatan, asmara,
pesta pora, keinginan daging dan kekhawatiran hidup. Namun, jika kita tetap waspada dan tetap melakukan kehendak Tuhan, maka kita pasti dimampukan Tuhan untuk tidak terpengaruh. Dalam kitab 1 Yohanes pasal 2, ayat 17 mengatakan, "Dan dunia ini sedang lenyap oleh keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya." Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, melalui renungan pada malam hari ini, kita belajar dari kisah tentang Demas menjadi pengingat yang sangat penting bagi kita semua, bahwa tidak ada seorang pun yang kebal terhadap godaan dunia ini, sekalipun ia pernah setia dan aktif dalam pelayanan. Cinta dunia seringkali datang dengan cara yang halus dan memikat, menyusup melalui keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup. Ketika kita mulai membiarkan hal-hal duniawi mendominasi perhatian dan keinginan kita, maka perlahan namun pasti kasih kita kepada Tuhan mulai pudar. Dan pada akhirnya, seperti Demas, kita bisa saja tergelincir dan meninggalkan iman serta panggilan Tuhan dalam hidup kita. Itu sebabnya firman Tuhan dengan tegas memperingatkan kita untuk tidak mengasihi dunia dan segala yang ada di dalamnya. Kesetiaan kepada Kristus menuntut sikap yang tegas dan komitmen yang tidak goyah dalam menghadapi setiap tawaran kenikmatan dunia yang sesat dan menipu. Sebaliknya, kita dipanggil untuk terus membangun kehidupan yang berakar dalam firman Tuhan, hidup dalam kekudusan, dan senantiasa berjaga-jaga terhadap tipu daya dunia ini. Jika kita tetap hidup dalam kehendak Allah dan menolak untuk mencintai dunia, maka kita sedang menabur benih kekekalan yang tidak akan lenyap oleh waktu. Dunia dan segala yang ditawarkannya hanyalah sementara, tetapi siapa yang tetap setia melakukan kehendak Tuhan akan tetap hidup selama-lamanya. Mari kita jadikan setiap hari sebagai kesempatan untuk memperbaharui komitmen kita kepada Tuhan, menolak segala bentuk kompromi dengan dosa, dan terus mengarahkan hati kepada perkara-perkara yang kekal. Jangan biarkan godaan dunia mencuri iman dan panggilan mulia yang telah Tuhan taruh atas hidup kita. Ingatlah, hanya yang bertahan sampai pada akhirnya yang akan mendapat mahkota kehidupan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah renungan firman Tuhan pada malam hari ini. Biarlah menjadi berkat bagi saudara yang mendengarkan. Dan untuk menutup renungan pada malam hari ini, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, Tuhan yang Maha Pengasih dan Maha Pengampun. Engkau Allah yang kudus dan mulia. Kami bersyukur Tuhan atas pertolongan-Mu, penyertaan-Mu, juga atas kasih dan berkat-Mu dalam hidup kami. Kami berbahagia dan bersyukur atas kebaikan Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus buat penyertaan-Mu di sepanjang hari yang telah kami lewati. Hingga pada malam hari ini, kami boleh bersyukur lagi di hadapan Tuhan melalui doa dan renungan pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu hari ini. Kami bersyukur atas firman-Mu yang menegur, mengajar, dan menguatkan kami agar tidak mencintai dunia ini. Ajarlah kami ya Tuhan, untuk senantiasa berjaga-jaga dan hidup dalam kasih, serta kesetiaan kepada-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu pada hari ini. Kiranya apa yang Engkau firmankan pada hari ini boleh tertanam dalam hati kami, dan mampukan kami ya Tuhan, untuk dapat melakukan firman-Mu sesuai dengan kehendak-Mu. Biarlah perkataan firman-Mu terus menyegarkan jiwa kami, menghidupkan hati yang lemah dan lesu, dan membangkitkan harapan dan kasih
Berkati umat-Mu yang sudah mendengarkan firman-Mu hari ini. Berkati di setiap saat, tempat, dan kondisi hidup mereka, agar senantiasa selalu merindukan dan membutuhkan firman Tuhan sebagai pelita kebenaran yang memerdekakan dan penghiburan yang menguatkan. Ajarilah kami bahasa firman-Mu, dan bimbinglah kami untuk selalu hidup sesuai kehendak-Mu, agar kami selalu dekat kepadamu. Kiranya Engkau terus memberkati kehidupan kami, keluarga kami, sanak saudara kami, daerah tempat tinggal kami, bangsa dan negara kami, pemerintah kami. Biarlah semuanya dalam perlindungan-Mu ya Tuhan, dan jadilah sesuai kehendak-Mu yang terbaik dalam kehidupan kami. Hamba berdoa ya Tuhan buat umat-umat-Mu yang sudah mendengarkan renungan pada hari ini, yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan masalah, kebutuhan ekonomi. Kiranya Tuhan jamah kehidupan umat-umat-Mu. Tuhan sembuhkan sakit penyakit mereka. Tuhan pulihkan keadaan umat-umat-Mu. Berkati perekonomian mereka, serta Tuhan berikan jalan keluar dalam setiap pergumulan masalah yang umat-umat-Mu sedang hadapi. Dan ajarlah kami ya Tuhan, untuk selalu berharap dan percaya sepenuhnya hanya kepada Tuhan Yesus. Pada malam hari ini ya Tuhan, kami akan beristirahat dalam tidur kami. Tutup bungkus kami oleh kuasa-Mu. Hindarkan kami dari segala kecelakaan, mara bahaya, sakit penyakit, orang-orang jahat, kuasa-kuasa kegelapan, iblis, bencana-bencana alam, hal-hal yang tidak kami inginkan. Tuhan singkirkan, Tuhan jauhkan, Tuhan hancurkan, hanya di dalam nama Yesus. Kiranya Engkau sertai dan lindungi kami di sepanjang malam ini, sehingga kami boleh bangun besok pagi dengan tubuh yang sehat, kuat, serta diberkati Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus yang baik. Inilah yang menjadi doa kami. Mari kita berdoa. Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Mari terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya, dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati.